Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang telah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan bagi seluruh alam. Al-Quran berisi pokok-pokok ajaran akidah, ibadah, muamalah, kisah, nasihat, dan pelajaran. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Kali ini kita melanjutkan kajian tadarus dan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu maulana al-azim. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Sumun mereka tuli, bukmun bisu, umyun dan buta. Fahum la yarji'un, fahum maka mereka la yarji'un. Maka tidaklah mereka akan kembali, yakni ke jalan yang benar. Walaupun panca indera mereka sehat, yakni kaum munafik yang kita bahas juga ayat-ayat sebelumnya, mereka sehat dipandang, walaupun panca indera mereka sehat, mereka dipandang tuli, bisu dan buta oleh karena tidak dapat menerima kebenaran. Oleh karena itu mereka tidak dapat kembali kepada keimanan yang mereka tinggalkan dan tukarkan dengan kesesatan. Sumun mereka tuli terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya. Bukmun bisu, yakni terhadap kebaikan
sehingga tidak mampu mengucapkannya. Umyun, buta, yakni buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tidak dapat melihatnya. Fahum, maka mereka la yarji'un, tidaklah akan kembali dari kesesatan, yakni mereka terus menerus dalam kesesatan. Mereka tuli untuk menyimak kebenaran, bisu untuk mengucapkan kebenaran, dan buta untuk melihat cahaya hidayah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat kembali pada keimanan yang telah mereka tinggalkan dan tukarkan dengan kesesatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat berkata, sesungguhnya ada beberapa orang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru hijrah ke Madinah yang masuk Islam. Kemudian mereka menjadi munafik, meragukan ajaran tuntunan Islam, sehingga tadinya ia mengenal halal dan haram, baik dan buruk. Kemudian karena mereka ragu, maka kembali dalam kegelapan, yakni dalam kebingungan. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mereka sama sekali tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mengatakannya, dan tidak pula bisa melihatnya, sekalipun panca indera mereka normal. Mereka tidak akan pernah bisa melepaskan kesesatan setelah membelinya, dan juga tidak akan bisa menggenggam petunjuk setelah mereka menjualnya. Mereka menjadi tuli dan bisu. Andaikan ada penerangan lagi, ia sudah terlanjur tidak dapat melihat kebenaran lagi. Karena itu, ia tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Ayat ini menunjukkan bahwa tadinya mereka beriman, kemudian mereka ingkar dan kafir. Dan ini tidak sempat bertobat, atau tidak mau bertobat. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Aw qasaybin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit sertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya. Mereka mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Keadaan orang-orang munafik itu ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Artinya semua diketahui oleh Allah. Atau perumpamaan mereka itu qasayyibin, seperti hujan lebat,
maksudnya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Asal kata soyibin dari soba yasubu, artinya turun, minas samai dari langit, maksudnya dari awan, fihi padanya, yakni pada awan itu julumatun kegelapan yang tebal, waradun dan guruh, maksudnya malaikat mengurusnya. Ada pula yang mengatakan suara dari malaikat itu. Wabarkun dan kilat, yakni kilatan suara yang dikeluarkannya untuk menghardik. Yaz'aluna, mereka menaruh, maksudnya orang-orang yang ditimpa hujan lebat tadi, asabi'ahum, jari-jari mereka, maksudnya dengan ujung jari, mereka menutup telinga mereka dengan ujung jari, fi ajanihim, pada telinga mereka, maksudnya disebabkan minas sawaiki, dari bunyi petir yang amat keras itu, supaya tidak kedengaran, karena hazarul maut, takut mati bila mendengarnya. Demikianlah orang-orang tadi, jika diturunkan kepada mereka Al-Quran, disebutkan kekafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guruh, serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Mereka menyumbat anak-anak telinga mereka agar tidak mendengarnya, karena takut akan terpengaruh, lalu cenderung kepada keimanan yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka, yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir, baik dengan ilmu maupun dengan kekuasaannya, hingga tidak sesuatu pun yang luput darinya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini adalah perumpamaan lain bagi golongan munafik yang terkadang mempercayai kebenaran, tetapi terkadang meragukannya. Perumpamaan mereka seperti segolongan orang yang berjalan di tengah lapang, lalu ditimpa hujan lebat. Dalam cuaca yang gelap yang mencekam, kilat dan halilintar menyambar silih berganti, disertai dengan suara petir yang memekakan telinga, sehingga mereka meletakkan jari ke lubang telinga karena takut mati. Allah Maha mengetahui orang-orang kafir. Tidak sesaat pun mereka luput dari pandangannya, dan tidak pula mereka dapat menghindar. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah mengumpamakan ajaran Islam dengan turunnya Al-Quran, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yakni hajat jiwa manusia kepada Al-Quran sama dengan hajat jasmani manusia kepada hujan. Sedangkan kegelapan yang meliputi hati atau jiwa manusia ialah kufur atau ingkar, ragu dan nifak. Di dalam Al-Quran semua itu dijelaskan. Terkadang disertai ancaman terhadap orang kafir atau munafik, dan terkadang berupa panggilan supaya mereka segera bertaubat dan kembali kepada tuntunan Allah agar diampuni dan diberi rahmat. Ada kalanya ayat Al-Quran dapat menerangi hati mereka sehingga mereka mengikutinya. Tetapi kemudian oleh kepentingan yang tiba-tiba mereka ragu-ragu dan bingung,
sebab hati mereka menjadi gelap dan terpaksa berhenti, yakni jika mereka melihat kemenangan Islam. Mereka merasa tenang dan senang, tetapi sebaliknya bila mereka melihat musibah yang menimpa pada Islam, mereka bingung antara tetap mengikuti atau melepaskan dari Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun nitma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirud dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin, yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, yakni tidak penuh dengan keyakinan. Maka jika mendapat keuntungan atau kebaikan, tenteramlah ia dengannya. Tetapi jika ditimpa ujian atau bala, maka ia berbalik ke belakang, yakni kembali kafir. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang-orang munafik menutup telinganya dengan semua jari-jarinya karena takut mati. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan tentang sifat orang munafik. Ia ragu terhadap ajaran Allah, sehingga ia mengira ajaran Allah itu berbahaya bagi dirinya, dan menduga jika mengikuti petunjuk Allah, maka ia akan binasa dan mati. Sebab orang-orang munafik itu apabila mendengarkan Al-Quran, mereka takut kepada ancaman dan perintah-perintahnya, serta lari dari ajaran-ajarannya. Sehingga mereka pun menutup telinga mereka ketika mendengarnya. Kendati demikian, Allah Maha Kuasa atas mereka, dan mereka tidak akan bisa luput darinya. Allah bisa mengawasi mereka, dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Ayat terakhir yang akan kita bahas. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yakadu, hampir saja, maksudnya mendekati. Barqu yakhtafu absarahum, kilat menyambar penglihatan mereka, merebutnya dengan cepat. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan padanya, maksudnya pada cahaya atau di bawah sinarnya. Wa idza allama 'alaihim qamu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Sebagai tamsil dari bukti-bukti keterangan ayat-ayat Al-Quran yang mengejutkan hati mereka. Mereka membenarkannya setelah mendengar bahwa hal-hal yang mereka senangi, sehingga mereka berhenti dari apa yang dibencinya. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim, sekiranya Allah menghendaki, niscaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah
Maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk apa-apa yang telah disebutkan tadi. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Petunjuk Al-Quran cukup terang dan gamblang, sehingga hampir menyambar penglihatan mereka dan hampir mempengaruhi mereka. Karenanya, jika terlihat terang, mereka mengikutinya. Tetapi jika kembali gelap, mereka bingung, tidak tahu kemana harus pergi dan bagaimana harus berbuat. Sebab ia tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya, pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, yakni pada hari kiamat nanti, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu akan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu zurun naqtabis min nurikum. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran Paduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmata wa dhahruhu min qablihi al-'adab. Saya ulangi ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura Waduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Yang artinya, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bal walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Yang artinya, orang-orang munafik itu memanggil mereka, yakni memanggil orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Kemudian orang mukmin menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah.
dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Surah Quran Al-Hadid surah ke-57 ayat 12 dan sampai 14. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kilat nyaris menyambar penglihatan orang yang melihatnya, ancaman-ancaman Al-Quran itu juga nyaris menyambar penglihatan orang yang tidak berpetunjuk dengannya. Orang-orang munafik itu hanya memanfaatkan agama Islam untuk kepentingan duniawi saja. Saya ulangi. Orang-orang munafik itu hanya memanfaatkan agama Islam untuk kepentingan duniawi saja. Seperti untuk mengamankan darah dan harta mereka saja. Karena mereka di bawah hukum Islam. Mereka ini ibarat orang yang berjalan di bawah cahaya kilat selama beberapa saat saja. Memanfaatkan cahayanya untuk berjalan dan kemudian kembali diliputi kegelapan. Demikian itulah orang-orang munafik. Mereka akan terus berada dalam kebingungan dan keraguan. Kemudian akan merasakan siksaan yang kekal di neraka jahanam. Padahal sebagaimana diketahui bersama, sesungguhnya bila Allah menghendaki, niscaya Allah Maha Kuasa untuk menghapus penglihatan dan mengambil pendengaran mereka seketika itu juga. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya, dikarenakan kemahasempurnaan kekuasaannya. Dari ayat yang kita bahas ini, kita bisa simpulkan bahwa tipikal orang-orang munafik adalah sungguh-sungguh tidak memiliki pendirian yang kuat. Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk apapun dan dari manapun. Oleh sebab pendengaran mereka, lisan dan penglihatan mereka tidak dapat menatap kebenaran. Ibaratnya seseorang yang menyala-nyalakan api di kegelapan, tetapi tidak dapat memanfaatkan cahayanya, atau seperti orang yang terjebak di padang luas dalam suasana gelap lagi hujan. Ia ingin melangkah dengan penerangan kilat, tetapi sia-sia karena terangnya kilat itu hanya sesaat. Demikian Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dapat kita sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkanlah pada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Kurniakanlah pada kami ya Allah kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam atau tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujah. Wahai Tuhan pencipta semesta alam, Allahumma rzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rizqna ikhlasa fi talabil ilmi. Ya Allah, rezekikanlah keikhlasan di dalam kami menuntut ilmu. Wa fi nashrihi, dan di dalam kami membagikannya atau menyebarkannya. Wa fi jami'it ta'at, dan di dalam segala ketaatan kepada Engkau, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.